Dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan suatu hari Senin, Suwaibah datang kepada tuannya, Abu Lahab, seraya menyampaikan kabar tentang kelahiran bayi mungil bernama Muhammad, keponakan barunya. Mendengar itu, Abu Lahab pun bersuka cita. Ia kegirangan seraya meneriakkan kata-kata pujian sepanjang jalan. Sebagai bentuk luapan kegembiraan, ia segera mengundang para tetangga dan kerabat dekatnya untuk merayakan kelahiran keponakan tercintanya ini. Bayi laki-laki yang mungil, lucu dan sempurna. Sebagai penanda sukacitanya, ia pun berkata kepada budaknya, Suwaibah, di hadapan khalayak ramai yang mendatangi undangan perayaan kelahiran keponakannya. Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku Abdullah, maka kamu menjadi manusia merdeka mulai hari ini. Sayang, siapapun tahu, kelak Abu Lahab justru tampil menjadi salah satu musuh utama Nabi Muhammad SAW. Ia mengingkari risalah kenabian beliau sekaligus menentang Al-Quran yang beliau bawa. Karena itu sosoknya lalu dikecam dalam salah satu surah tersendiri dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab. Namun demikian, karena ekspresi kegembiraannya menyambut kelahiran Muhammad, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan, yakni pada hari Senin. As-Suyuti dalam Al-Hawi, saya melihat Imam Al-Qura Al-Hafiz Samsyuddin Ibnul Jauzi berkata dalam kitab beliau yang berjudul Urf At-Ta'rif Bil Maulid Asy-Syarif dengan teks sebagai berikut. Telah diperlihatkan Abu Lahab setelah meninggalnya di dalam mimpi. Dikatakan kepada dia, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, aku di dalam neraka. Hanya saja diringankan atas diriku siksaan setiap malam Senin. Hal ini karena aku memerdekakan Suwaibah ketika dia menyampaikan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Muhammad, dan karena dia telah menyusuinya. As-Suyuti berkata, jika Abu Lahab yang kafir ini yang telah dicela oleh Al-Quran diringankan siksaannya dengan sebab kegembiraannya karena kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana lagi keadaan seorang muslim dari kalangan umat beliau yang bertauhid, yang gembira dengan kelahiran beliau dan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mencintai beliau? Saya bersumpah tidak ada balasan dari Allah yang Maha Pemurah kecuali Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Riwayat tentang Abu Lahab ini pun dicantumkan di dalam kitab Al-Barzanji yang terkenal, juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam risalahnya Haula Al-Ihtifal bil Maulid. Riwayat ini kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang keabsahan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka cara mencintai dan mengagungkan Rasulullah adalah dengan meneladani secara total, tidak boleh secara parsial. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan tujuan agung ini adalah dengan melangsungkan kembali kehidupan Islam secara total di muka bumi. Jangan menjadi generasi Abu Lahab yang hanya bersuka cita atas kelahiran Nabi Muhammad, tetapi di saat yang sama mengabaikan Al-Quran, menolak syariahnya, dan enggan diatur dengan hukum-hukum Allah.